Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabar Eskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabar Eskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabar Eskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabar Eskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Kejadian bermula saat Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya.
Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J. Kejadian bermula saat Susno 2J jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP-R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP-R berani melawan Susno 2J yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu diduga atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno 2J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP-R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno 2J hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno 2J merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno 2J di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP-R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP-R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP-R atau AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP-R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP-R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal, Pol, Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari